Aku warga plus 62. Aku ingin sekali punya telepon pintar seperti yang lainnya. Setelah meminjam uang dari rentenir yang bunganya tak terkira, akhirnya ia ada di saku celana. Sederhana, karena ingin menelpon para wakilku di sana. Bukan ingin komplain karena terlewat tidak dapat bantuan. Maaf, jiwaku tak miskin. Bukan karena daganganku pernah dirazia. Aku terima, patuh pada negara. Aku hanya ingin mendengarkan suara mereka, ingin berdiskusi, rindu, seperti saat masa kampanye. Aku mencari nomor mereka. Aku tanya Pak RT, dia tak punya. Aku tanya Pak RW, dia tak punya. Aku tanya pada sisa-sisa poster di jalan raya, dia juga tidak punya. Padahal selama masa kampanye dulu, aku terlanjur membenci dan berdebat dengan keluarga untuk memilihnya. Akhirnya, aku punya nomor operator. Namanya Tante Veronica. Operator menjawab, "Maaf, para wakil Anda beserta jajarannya sedang sibuk." Hari telah berganti, namun tidak ada pertanda pasti. Sebentar lagi terhenti, setelah berbulan-bulan terganti. Bahkan semakin terombang-ambing, susah mengerti. Dibuat bingung berita di TV. Tumpang tindih diksi antar wakil negeri. Ini bukan cuma kejadian. Ini adalah sebuah pesan. Ini bukan cuma fenomena. Ini surat cinta. Tuhan sunyikan langgar dan mimbar, tempat pernah berlomba mengumbar. Tuhan sunyikan majelis, tempat pernah kafirkan yang tak segaris. Ini lebaran tanpa jabat tangan. Sebab yang sudah-sudah lupa berjabat hati. Aku ingin ingatkan mereka. Kepada pengurus negara, aku ingin bertanya, kapan pandemi ini sirna? Aku taat dan patuh. Aku tak berjualan lagi sebagai kaki lima. Tak seperti yang punya modal-modal besar yang mengundang orang berdesakan berbelanja. Sebab di hari lebaran ini, aku tak bisa berdesak-desakan seperti penerima bantuan lainnya. Di toko busana, di mal dan pasar raya, melihat mereka yang hanya mementingkan diri sendiri, aku kecewa. Inilah telepon dari negeri plus 62. Yang punya modal bisa leluasa, dan yang miskin dianggap hama. Aku rindu masjid, tetapi hatiku patah. Aku semakin marah. Kubuka HP-ku, kubuka sufiku stick. Di sana hanya ada temanku, MH Jayabrata, dengan konten tidak lakonnya. Aku buka Google. Di sana hanya ada artis yang giveaway ratusan juta, pamer kekayaan.
Ku nyalakan TV. Di sana hanya ada berita artis dengan kawin cerainya. Ku getok HP-ku, ganti sinyalnya. Di sana hanya ada foto dan video perempuan memamerkan dada. Aku lari ke Instagram. Di sana hanya ada perempuan mengenakan pakaian ketat, bermain TikTok sambil menjulurkan lidah. Aduh, ya Robbi, aku semakin marah. Ku ambil HP-ku, ku marahi. Kamu tidak pintar, kamu bodoh. Kalau kamu pintar, kamu pasti bisa menyembuhkanku dengan kepastian. Kapan pandemi ini sirna? 4 bulan aku tidak bekerja. Aku sekarat bukan karena melanggar aturan rapat, tetapi karena hilangnya empati warga plus 62. Mereka sibuk berbelanja. Masih menggerutu, tiba-tiba panggilan telepon berdering. Ku angkat dan ku jawab. Apa ini sudah waktunya? Harus sekarang? Seberkas cahaya ada di sampingku. Ia menarikku ke sebuah jalan. Kemudian sosok itu berkata, ia tidak pernah ingkar janji. Jika berjanji, ia tepati. Kembalilah padanya. Sebelum pergi, aku tuliskan surat untuk suamiku yang sedang memasak nasi aking untuk 11 anakku. Mohon maaf lahir dan batin, Pak E. Selamat berlebaran tanpa Mae. Di balik surat ini ada nomor wakil kita. Teleponlah jika tanpa Mae kalian kelaparan. Dulu kita sekeluarga pernah memilihnya. Cobalah lagi. Semoga